Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Fang Qing menatap Tan Yun dengan marah dan ketakutan, jantungnya berdebar. Karena bakatnya, dia tidak menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Kamu harus malu memiliki wajahmu, ucap dari Tan Yun melirik Fang Qing dengan jijik, dan kemudian, bersama dengan Shen Suzhen, memasuki Fang Cheng. Pada saat ini, murid dari 9 divisi yang menyaksikan, melihat ekspresi Tan Yun berubah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi dapat mengalahkan Fang Qing dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, para murid tampaknya memikirkan sesuatu, dan mereka terbang ke gerbang kota dengan mata muram. Mereka ingin memberitahu berita tentang masuknya Tan Yun ke Fang Cheng ke para jenius di divisi mereka. Tan Yun, tunggu aku, ucap dari Fang Qing berteriak, dan kemudian terbang ke Fang Cheng. Shen Suzhen mengangkat alisnya saat dia melihat murid-murid 9 divisi yang terbang di sekitar kota Chaofang, tetapi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Tan Yun. Karena dia tahu bahwa Tan Yun dilindungi oleh kera roh. Dia memandang Tan Yun dan yang lainnya, kemudian berkata, "Penatua kedua dan aku akan mencari toko pakaian leluhur yang dibuat khusus. Kalian pergi untuk membeli ramuan dan berkumpul di luar gerbang kota dalam 1 jam, ucap dari Shen Suzhen. Murid patuh, ucap dari Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingning, mencari toko yang menjual eliksir. Saudara Tan, saya dibesarkan di gerbang suci sejak saya masih kecil. Saya tahu bahwa ada toko bernama Paviliun Suci Obat Roh di Fang Cheng. Toko itu menjual obat-obatan roh dan pil obat terlengkap di seluruh Fang Cheng. Jika tidak ada ramuan yang Anda butuhkan di sana, saya khawatir sulit menemukannya di gerbang suci, tetapi paviliun ini dibuka oleh Dan Mai, apakah kita ingin pergi, ucap dari Huang Fuyu. Dan Mai, Tan Yun mengangkat alisnya, mereka membuka pintu untuk berbisnis, mengapa kita tidak pergi, ucap dari Tan Yun. Kemudian Huang Fuyu terbang ke langit, membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang ribuan mil ke utara, dan saat mereka menembak, di depan paviliun suci pengobatan roh setinggi 300 kaki, Tan Yun dan yang lainnya merasakan gelombang kesadaran spiritual datang dari segala arah dan mengunci diri. Seseorang telah mengganggu kita, ucap dari Mu Mengyi berkata dengan cemas. Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Mengyi dan tersenyum. Ini hanya sekelompok anjing, jangan pedulikan mereka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun dan rombongannya yang terdiri dari 6 orang memasuki lobi di lantai pertama paviliun obat. Melihat ada pelanggan yang menggurui, pada saat ini, di lobi di lantai pertama, seorang murid laki-laki dari alam jiwa ilahi tingkat kelima, mengenakan setelan pil, ingin menyambutnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah 6 murid dari divisi berjasa, dia melambaikan tangannya seperti mengejar lalat, kami tidak akan menjual barang apapun dari paviliun suci pengobatan roh kami kepada para pengkhianat dari divisi pil kami. Keluar dari sini, ucap dari murid itu. Siapa pengkhianat dan Meimu, pil Veins adalah Dan Vein, dan Merit lain adalah Merit lain, jadi biarkan wanita ini membersihkan mulutmu, ucap dari Sue Ziyan membanting pinggang lelaki kecilnya. Tes, gadis kecil ini sangat ganas, ucap dari murid itu memandang Sue Ziyan dengan mata menyipit, dan setelah menggoda, dia tiba-tiba menatap Tan Yun dan berteriak, terutama kamu, pergi dari sini, ucap dari murid itu. Namun setelah itu, dalam sekejap, tangan kanan yang lembut dan tanpa tulang itu menamparkan dada murid laki-laki itu. Semut di tingkat pertama alam jiwa ilahi berani menyerang saya pikir Anda tidak sabar dengan hidup Anda, ucap dari murid itu menyeringai lagi, dan membanting tinju kirinya. Bang! Satu telapak tangan dan satu kepalan tangan bertemu, dan badai kekuatan spiritual menyebar, membuat seluruh paviliun bergetar. Ah, tanganku, ucap dari murid itu merasakan kekuatan yang tidak dapat dicapai dalam teriakan seperti babi, dan setelah mengalir ke kepalaan di sepanjang wajah tinju, tulang-tulang dari 5 jari hancur inci demi inci.
Ton. Dia mundur beberapa kaki, raut wajahnya berubah. Tangan kanannya tidak memiliki trauma, tetapi menggantung dengan lembut, dan tulang-tulang di seluruh telapak tangan kanannya telah hancur. Di sisi lain, Tuoba Meng hanya mundur 3 langkah, dan kemudian dia berdiri teguh. Tuan yang bertanggung jawab, seseorang menyebabkan masalah di paviliun suci pengobatan roh kita, ucap murid itu berteriak. Siapa yang berani berlari liar di paviliun suciku? Dengan suara penuh energi, seorang lelaki tua dengan kumis berusia 60-an muncul dari tangga menuju lantai atas dan muncul di lobi di lantai pertama. Di belakangnya, 3 murid dari tingkat keempat alam jiwa ilahi juga mengikuti. Nama orang ini adalah Gong Sun Sen, dan dia berada di tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia dapat dilihat sebagai pelayan paviliun suci pengobatan roh, dan dapat dilihat bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Gong Sun Sen, yang awalnya melihat dengan tatapan licik di matanya yang keruh setelah melihat Tan Yun, dan dia kembali normal. Dia menatap muridnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang kecil, ada apa, siapa yang menyakitimu?" ucap dari Gong Sun Sen. Wang Liu mengulurkan tangan kirinya, menunjuk Tuoba Yingning, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Tuan yang bertanggung jawab, dia orang yang menggerakkan tanganku," ucap dari Wang Liu. Gong Sun Sen memandang Tuoba Yingning, "Mengapa kamu menyakiti seseorang?" ucap dari Gong Sun Sen. Tuoba Yingning berkata dengan kosong, "Kamu membuka pintu untuk melakukan bisnis, pengunjung adalah tamu, tetapi dia menghina kami. Aku hanya akan memarahimu atas apa yang terjadi," ucap dari Tuoba Yingning. Wang Liu berkata dengan kejam, "Aku berkata, jangan lakukan urusanmu, kamu," namun sebelum Wang Liu selesai berbicara, tiba-tiba dipukul oleh Gong Sun Sen. Retak. "Tuan, kenapa Anda mengalahkan murid Anda?" ucap dari Wang Liu berdiri di sana tercengang, tidak yakin mengapa. "Kamu bajingan," Gong Sun Sen dengan marah menunjuk Wang Liu, "meskipun saya memiliki festival antara divisi alkemia dan Gong Sun saya, tetapi apa yang dilakukan paviliun suci pengobatan roh kami adalah urusan semua murid dari 10 divisi gerbang suci. Bagaimana kamu bisa mengirim pelanggan keluar? Bagaimana kalau mereka bergegas?" ucap dari Gong Sun Sen. "Tuan Renang, murid ini salah, ucap dari Wang Liu ketakutan. "Salah? Jangan minta maaf kepadaku, minta maaf kepada pelanggan," ucap dari Gong Sun Sen meraung. "Murid patuh." Wang Liu buru-buru membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Aku salah sekarang, tolong maafkan," ucap dari Wang Liu. Tan Yun tanpa berpikir berkata, "Yingning menyakiti murid-murid paviliun suci pengobatan roh, tetapi lelaki tua ini memperlakukanku seperti tamu, trik apa yang dia mainkan," ucap dari Tan Yun. Gong Sun Sen tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke Tan Yun dan berkata, "Jadi, Tan Sengzi yang ada di sini, saya tidak sopan, saya tidak tahu apa yang ingin Anda beli," ucap dari Gong Sun Sen. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dan berkata, "Putra suci ini ingin membeli anggrek ungu berusia 2300 tahun. 3 tanaman herbal Xingxian berusia 2000 tahun dan 5 tanaman berusia 1800 tahun. Api hijau Ganoderma lucidum, 10 rumput suci pembangkit jiwa berusia 1200 tahun, dan 30 bunga hati berbentuk darah berusia 900 tahun. Saya tidak tahu apakah paviliun Anda memilikinya," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Gong Sun Sen tertawa dan berkata, "Meskipun sebagian besar ramuan yang disebutkan Tan Sengzi sangat langka, tetapi paviliun ini masih bisa mengeluarkannya." "Tan Sengzi tunggu sebentar, orang tua ini akan pergi dan mengambilnya," ucap dari Gong Sun Sen tertawa, kemudian, biarkan murid tingkat keempat dari alam jiwa menemani Tan Yun, dan dia memimpin kedua murid itu ke ruang rahasia di lantai 6. "Tuan Steward, apakah kita benar-benar menjual ramuan lain-lain ini kepada Tan Yun?" ucap dari kedua murid itu bertanya. "Tentu saja tidak, dia tidak akan pergi jika ada jalan ke surga, tetapi dia mendobrak ketika tidak ada pintu ke neraka. Hari ini, saya yang bertanggung jawab, dan saya ingin memperbaiki untuk pamannya, dan biarkan dia melepaskan selapis kulit bahkan jika dia tidak mati."
Dapatkan obat mujarab yang ingin dibeli Tan Yun dan berikan kepada pelayan ini. Pelayanku memiliki pengaturannya sendiri, ucap dari Gong Sun Sen. Paman dari mulut Gong Sun Sen tidak lain adalah kepala dan mai sekte suci yaitu, Gong Sun Yang Chun. Kedua murid meninggalkan ruang rahasia setelah menerima perintah. Pada saat yang sama, di sebuah paviliun di pusat Fang Cheng, orang suci penegak hukum kekar dalam jubah penegak hukum yang bernama Zhao Wanxia, memandang Fan King yang terisak-isak di depan dia, wajahnya merah dan berkata, "Anak King, siapa yang menyakitimu seperti ini, katakan padaku, aku harus membunuhnya," ucap dari Zhao Wanxia. Fan King jatuh ke pelukan Zhao Wanxia, dan berkata, Tan Yun berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Kekuatannya membunuh saudara laki-laki muda yang menjaga gerbang kota. Aku ingin membalas dendam saudara laki-laki muda, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku bukan lawannya, ucap dari Fan King. Jangan menangis, Tan Yun, jika kamu berani menyakiti wanitaku, aku tidak dapat membiarkanmu hidup hari ini, ucap dari Zhao Wanxia. Zhao Wanxia kini berada di tingkat ke-8 alam jiwa ilahi. 1 jam kemudian, di paviliun suci pengobatan roh. Tan Sengxi, aku sudah membuatmu menunggu lama, semua eliksir yang ingin kamu beli ada di sini, lihat, ini apakah eliksir yang akan kamu ingin membeli, ucap dari Gong Sun Sen. Tan Yun mengambil perkakas dan mengamati semua ramuan dengan cermat, dan menemukan bahwa tidak peduli jumlah, sifat, atau tahun, semuanya benar. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir, Tan Yun berpikir dalam hati, lalu berkata, pelayan Gong Sun, berapa banyak batu roh, ucap dari Tan Yun. Gong Sun Sen tersenyum dan berkata, apakah itu pil obat atau obat-obatan, kami menjualnya di sini. Harganya ditandai dengan jelas. Total ramuan ini adalah 263,2 juta batu spiritual kelas menengah, dan 3,2 juta batu spiritual kelas menengah akan dihapus. Tan Sengxi, Anda dapat membayar 260 juta, ucap dari Gong Sun Sen. Mendengar ini, Tan Yun mengeluarkan 2 juta batu roh tingkat tinggi dan 60 juta batu roh tingkat menengah dari cincin penyimpanannya. Ini semua adalah rampasan yang diperoleh Tan Yun setelah membunuh murid-murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi selama persidangan di medan perang para dewa. Tan Yun memberi Sen Subing batu roh kualitas terbaik di antara piala, dan sekarang tidak banyak yang tersisa di tubuhnya kecuali batu roh yang dia bayar untuk obat roh. Gong Sun Sen menyingkirkan batu roh, dan ketika Tan Yun hendak pergi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ledakan kemarahan langsung memenuhi dadanya. Di hadapannya, akar dari semua eliksir menjadi gelap gulita dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah nafas ketiga, lusinan tanaman eliksir menjadi hitam. Racun. Tan Yun mengerti bahwa wadah yang berisi ramuan itu sangat beracun. Retak. Tan Yun menghancurkan artefak di tanah dengan keras. Dia menatap Gong Sun Sen, mata bintangnya terbakar amarah, kamu orang tua, beraninya kamu mempermainkanku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun benar-benar marah. Bukannya dia tidak sabar, tetapi ramuan langka ini, tetapi mereka digunakan untuk menyelamatkan nyawa Nangong Yukin. Sekarang Tan Yun telah membayarnya, tetapi ditipu oleh Gong Sun Sen, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tan Yun, kamu berani memarahi tuanku yang bertanggung jawab, kamu sedang mencari kematian, ucap dari seorang murid divisi alkimia. Seorang murid alkimia tingkat keempat dari alam jiwa ilahi berteriak dan melemparkan tinjunya ke kepala Tan Yun. Ayo, dua murid lainnya dari tingkat keempat alam jiwa ilahi menebas Tan Yun, yang sudah dekat. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun menghantam murid yang sedang mengepalkan tinjunya. Kaca, bang, tinju kanan murid itu bertabrakan dengan tinju Tan Yun, dan itu hancur. Tepat ketika tubuhnya terbanting 3 kaki ke udara, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, menghindari dua murid lainnya. Kedua pedang yang datang, telapak tangan kanannya mengenai dada murid yang tinjunya hancur. Tuan Stewart, selamatkan aku, ucap dari murid-murid itu, tubuh murid itu tercabik-cabik dalam ratapan yang tragis. Pada saat yang sama, Tan Yun yang mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh tanah dengan kaki kirinya,
dan dengan celah ruang di kaki kanannya, menyapu ke arah dua murid pembantu Pil yang menggunakan pedang di sampingnya seperti kilat. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun. Kedua murid itu, dengan tatapan tajam, menebas kaki kanan Tan Yun dengan pedang mereka. Bang crash. Kedua murid itu panik, Tan Yun menghancurkan pedang terbang kelas atas mereka dengan satu kaki, dan kemudian menghantam dada mereka dengan keras. Bang, bang, kabut darah memenuhi udara, dan dagingnya pecah berkeping-keping. Kedua murid itu langsung hancur di bawah kaki Tan Yun. Proses Tan Yun menghancurkan tubuh ketiga orang itu selesai dalam sekejap, dan Gong Sun Sen tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Tuan Stewart, Anda harus membalas kami. Tuan Stewart, Tan Yun terlalu menipu, Anda harus membunuhnya, ucap Daru ketiga murid itu. Mereka bertiga memiliki total 12 jiwa, bersembunyi di balik Gong Sun Sen dan mengaum pada Tan Yun. Matilah untukku. Api es Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang terbakar amarah tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, api es Hongmeng berwarna biru muda setinggi 20 meter, dengan nafas membekukan semua hal, bersama dengan Gong Sun Sen terselubung. Atribut es yang kuat adalah api yang sebenarnya, ucap dari Gong Sun Sen berteriak aneh, ketika tubuhnya ditutupi lapisan es biru, Hongmeng Bingyan melahap 12 jiwa dari 3 murid. Hancurlah untuk orang tua ini, ucap dari Gong Sun Sen berteriak dengan keras, lapisan es pecah, dan dia melarikan diri dari masalah yang berlumuran darah, dan 3 murid di belakangnya dan 12 jiwa telah menghilang dalam nyala es Hongmeng. Pada saat ini, wajah, leher, dan bahkan kulit Gong Sun Sen di seluruh tubuhnya terlepas dari tubuhnya bersama dengan lapisan es. Sekarang Hongmeng Bingyan Tan Yun telah mencapai peringkat keempat, dan memiliki kekuatan untuk secara instan menghancurkan senjata subtinggi kelas menengah. Jika Gong Sun Sen tidak bereaksi dengan cepat dan menghancurkan es tepat waktu, jika tidak, dia akan berubah menjadi es busuk. Gong Sun Sen benar-benar marah, tetapi dia khawatir bahwa Tan Yun akan menunjukkan gambar memori kepada publik setelah kejadian itu, jadi dia tidak hanya tidak mengaku meracuni ramuan itu, tetapi dia juga menggigit kembali Tan Yun. Gong Sun Sek menunjuk Tuoba Yingying dengan marah, Tan Yun, baru saja Wang Liu dari Paviliun Suci Pengobatan Roh saya menghinanya, dia kejam dan menghapus tangan Wang Liu, tetapi meskipun demikian, orang tua ini tidak hanya tidak mengejarnya, tetapi juga bertanya, aku memerintahkan Wang Liu untuk minta maaf kalian semua. Juga, ketika ramuan itu diberikan kepada Anda, semuanya baik-baik saja, dan Anda menerimanya, tetapi begitu ramuan itu tiba di tangan Anda diam-diam meracuni ramuan itu dan menghancurkan panci hitam yang dibawa oleh orang tua ini. Tan Yun, kamu tidak datang ke orang tua ini untuk membeli ramuan sama sekali, tetapi sengaja mencari masalah. Kamu bajingan, kamu benar-benar mencari masalah di Paviliun Suci Eliksir. Apakah Paviliun Suci Eliksir mudah diganggu, ucap dari Gong Sun Sen meraung marah. Gong Sun Sen membalikkan tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Kemudian, seberkas cahaya meletus dari token dan melesat ke alur di bagian atas lobi di lantai pertama. Tiba-tiba, gerbang paviliun dilarang untuk dibuka, dan pintunya dibanting menutup. Ruang interior seluruh paviliun menyebar dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap mata, lobi lantai pertama yang awalnya berukuran 100 kaki persegi, menjadi 1000 kaki persegi. Tanda seru. Ruang interior menjadi lebih besar. Sejak Tan Yun memasuki Paviliun Suci Pengobatan Roh, Tan Yun telah menemukan bahwa Paviliun Suci adalah senjata yang luar biasa. Pada saat ini, Gong Sun Sen jelas berpikir untuk menutup pintu untuk mengalahkan Tan Yun. Tan Yun, kamu masih anak-anak kecil, saya pikir Anda telah memakan nyali hati beruang dan macan tutul, dan berani membuat masalah di sini, bahkan jika Anda, Tan Yun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu adalah orang suci, Anda juga akan dihukum oleh orang tua hari ini, ucap dari Gong Sun Sen. Menghadapi ancaman Gong Sun Sen, Mu Mengyi memarahi dengan marah, kamu orang tua yang tak tahu malu, ucap dari Mu Mengyi. Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying juga memandang Gong Sun Sen dengan niat membunuh, mereka tidak takut,
karena mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki kera iblis pembantai surga. Tan Yun menatap Gong Sun Sen, dan berkata, apakah Anda menutup pintu dan ingin memukuliku? Persis apa yang saya inginkan, ucap dari Tan Yun. Semangat juang Tan Yun tinggi, dan jika dia tidak membunuh Gong Sun Sen sendiri, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memverifikasi kemampuannya untuk menantang dirinya sendiri. Dalam nasihat Tan Yun, Mu Mengyui dan yang lainnya mundur ribuan kaki berturut-turut. Hahaha, itu benar, orang tua ini akan menutup pintu dan memukuli kalian bajingan, ucap dari Gong Sun Sen menyeringai. Gong Sun Sen naik ke langit, membalik tangan kanannya, dan pedang besar dengan cahaya keemasan muncul entah dari mana dari tangan kanannya. Tubuhnya terguncang, dan pedang emas sepanjang 100 kaki meledak dengan celah ruang yang padat, dan menebas Tan Yun. Tubuh Tan Yun menyembur dengan energi spiritual keemasan pucat, cincin penyimpanannya bersinar ungu, dan pedang terbang ungu dari senjata agung tingkat tertinggi keluar dari udara dari tangan kanannya dan menebas ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tan Yun ingin menguji kekuatan Gong Sun Sen terlebih dahulu. Pada saat pedang panjang menebas pedang besar, kekuatan besar datang dari pedang besar, dan mulut harimau di tangan kanan Tan Yun segera retak, menumpahkan jejak darah. Bang! Kekuatan besar mengalir ke tubuh Tan Yun dari atas ke bawah, dan lutut Tan Yun menghantam tanah tempat dia berlutut. Hahaha, kamu berani bertindak liar di depan orang tua ini dengan kemampuan kecil ini? Gong Sun Sen menekan Tan Yun dengan pisau, hal kecil yang berada di luar kekuatanmu sendiri, ucap dari Gong Sun Sen. Mata ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Dengan jiwa yang sebanding dengan tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan tiba-tiba, cahaya merah misterius meledak dari mata bintang yang dalam, menembus mata Gong Sun Sen. Tidak baik, ucap dari Gong Sun Sen. Kepala Gong Sun Sen pusing untuk sementara waktu, hatinya ketakutan, dia tetap terjaga, buru-buru menutup matanya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mundur. Tan Yun sekuat singa, berubah menjadi bayangan ungu, dan terlipat secara horizontal ke arah leher Gong Sun Sen. Uci. Meskipun Gong Sun Sen lolos dari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, dia meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di lehernya. Kamu bajingan kecil, jika bukan kecerobohan orang tua ini, bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti orang tua ini? Ucap dari Gong Sun Sen muncul 300 kaki dari Tan Yun, menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritualnya, dan meraung. Tan Yun, cepatlah buat formasi pedang, ucap dari Xiao. Pada saat ini, Zhongwu Xiao berkata dengan cemas. Untuk menghadapinya, aku tidak membutuhkan formasi pedang, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun suram, bibirnya bergerak diam-diam, dan napasnya terus naik dari alam jiwa ilahi tingkat 1, tingkat 3, dan dengan cepat Tan Yun menembus tingkat ke-7 alam jiwa ilahi. Napas yang kuat, latihan apa yang telah kamu latih, ucap dari Gong Sun Sen. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Huang Fuyu, dan Sue Zian menatap Tan Yun dengan bingung. Mereka belum pernah melihat Tan Yun sebelumnya, dan Tan Yun belum melakukan teknik ilmu pedang kecuali formasi pedang. Tuoba Yingying melihat ekspresi Zhongwu Xiao dan Mu Mengyi di matanya, dan berkata dengan kekaguman, dua saudara ipar, apa yang saudaraku lakukan sekarang adalah seni pedang pemotongan Hongmeng, ucap dari Tuoba Yingying. Keempat gadis itu tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, mereka sangat menantikan seni pedang Tan Yun. Tuoba Yingying memberitahu Zhongwu Xiao dan Mu Mengyi bahwa Tan Yun akan melakukan seni pedang pemotongan Hongmeng, tetapi suaranya sangat rendah, dan Gong Sun Sen tidak mendengarnya. Wah, orang tua ini benar-benar tidak percaya. Kamu masih bisa mengalahkan orang tua ini di tingkat pertama alam jiwa ilahi, ucap dari Gong Sun Sen berteriak dan memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Gong Sun Sen tergantung di langit pada ketinggian ribuan meter, dan kekuatan emas bergulir melonjak keluar dari tubuhnya dengan panik mengalir ke pedang logam luhur di tangannya. Seni pedang Jin Yuanba, ucap dari Gong Sun Sen sambil melangkah ke dalam kehampaan, memegang pedang di tangan kanannya, dan menggambar jejak pedang misterius di kehampaan. Kecepatan pedang yang menari sangat cepat.
Langit di atas kepalanya dengan cepat mengembun, dalam beberapa napas, ratusan cahaya pedang berubah menjadi bola cahaya pedang dengan diameter 300 meter. Bola cahaya pisau itu seperti putaran matahari keemasan, dan itu seperti bulan purnama keemasan yang cerah, yang memancarkan atmosfer yang menyesakkan dan penuh kekerasan. Seni pedang Jin Yuanba, matahari dan bulan akan dihancurkan, ucap dari Gong Sun Sen. Gong Sun Sen mengayunkan pedangnya tiba-tiba, dan tiba-tiba bola cahaya pedang di atas kepalanya hancur berkeping-keping ketika turun dengan keras ke arah Tan Yun, dan cahaya pedang yang panjangnya 300 kaki di kekosongan runtuh dan meledak ke arah Tan Yun. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, 5 elemen hancur, ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara. Dengan postur anggun dalam kehampaan, dia mengayunkan pedangnya. Segera, 5 cahaya pedang dengan kekuatan emas, cahaya pedang kekuatan kayu, cahaya pedang kekuatan air, cahaya pedang kekuatan api, dan cahaya pedang kekuatan bumi, yang panjangnya hanya 10 kaki, berubah menjadi satu, dalam sekejap, itu bergabung menjadi satu dan menjadi cahaya pedang 5 elemen dengan panjang 100 kaki dan berwarna-warni. Itu bergegas menuju cahaya pedang dari kekuatan emas yang ditebas. Bang! Boom! Cahaya pedang 5 elemen dan cahaya pedang emas 300 kaki membuat suara keras yang memekakkan telinga ketika mereka bertabrakan. Ribuan celah ruang panjang memenuhi lobi di lantai pertama. Bang bang bang! Di bawah Yue yang kuat, meja, kursi, dan konter di lobi berubah menjadi bubuk yang berserakan. Orang tua ini layak berada di tingkat ketujuh alam jiwa ilahi, ucap dari Tan Yun. Tetapi ketika Tan Yun melihat cahaya pedang 5 elemen, menghadap cahaya pedang kekuatan emas 300 kaki, cahaya langsung hancur. Pada saat ini, 300 kaki seperti cahaya pedang substantif, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti jaring laba-laba. Begitu Gong Sun Sen memikirkannya, cahaya pedang yang tertutup retakan itu menggantung di atas kepala Tan Yun seperti pedang terbang. Gong Sun Sen terkejut, menurut pendapatnya, pedang Tan Yun sudah cukup untuk membunuh kultivator tingkat 6 dari alam jiwa ilahi dengan mudah. Selain terkejut, Gong Sun Sen tidak takut, dia percaya bahwa pukulan terkuatnya, bahkan murid tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi sulit untuk ditanggung, apalagi Tan Yun dari alam tingkat pertama. Hahaha, anak Tan Yun, aku melihat bagaimana kamu melawan kali ini. Suara Gong Sun Sen berhenti tiba-tiba, matanya melebar, seolah melihat pemandangan yang luar biasa. Tan Yun, apa sebenarnya kamu, ucap daru Gong Sun Sen. Bagaimana menurutmu, benda tua, ucap dari Tan Yun memegang pedangnya dan menatap Gong Sun Sen. Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, Sue Zian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan mata terbelalak. Pada saat ini, selain Tuoba Yingying, dalam pandangan orang lain yang tidak dapat dipercaya, tetapi lihat, kekuatan 7 atribut, memancar keluar dari tubuh Tan Yun, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Selain kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, sebenarnya ada kekuatan angin, dan kekuatan petir yang kuat. Seni pedang pembantaian Hongmeng yang dikembangkan Tan Yun dibagi menjadi 4 kekuatan sihir pengetahuan. Yang pertama adalah penghancuran 5 elemen, kekuatan magis yang menggunakan kekuatan logam, kayu, air, api dan tanah, dan kekuatan 5 elemen. Yang kedua, Seven Meridian Lore, kekuatan magis yang menggunakan kekuatan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Yang ketiga, 9 meridian membunuh dewa, dalam ruang dan waktu, yang terintegrasi ke dalam ruang dan waktu yang independen. Pada saat yang sama, 7 meridian disembunyikan di ruang dan waktu, menciptakan kekuatan gaib yang menakutkan. Yang keempat adalah kekuatan supernatural tertinggi, Dewa Pembantai Hongmeng. Dan pada saat ini, apa yang akan digunakan Tan Yun adalah kekuatan supernatural kedua dari seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, yaitu 7 pengetahuan meridian. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tan Yun memurnikan Fei Jian Xiaozi, yang memiliki kekuatan 11 atribut pada saat yang sama, dia sudah bisa menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng.
Dan hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakannya. Kekuatan tantangan lompatan kataknya akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan wilayahnya. Di antara musuh yang saat ini dihadapinya, hanya Gong Sun Sen di depannya yang memenuhi syarat untuk membiarkannya mengambil tindakan. Karena itu, dia hanya melakukannya hari ini. Pada saat ini, Gong Sun Sen merasa bahwa situasinya tidak baik, dan berteriak, "Bunuh!" Segera, sinar pedang emas 300 kaki yang ditutupi jaring laba-laba menghantam Tan Yun dengan momentum yang hebat. 7 Meridian Lore, ucap dari Tan Yun. Semua kekuatan dari 7 atribut yang berputar-putar di sekujur tubuhnya mengalir ke pedang terbang ungu di tangannya. Tusuk. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, dengan seringai di wajahnya, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke arah kekosongan. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang sangat cepat yang menyebabkan dampak visual pada orang-orang, seolah-olah itu sangat lambat. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan seluruh paviliun mendengar suara siulan seperti lolongan hantu dan serigala. Dalam sekejap, sinar pedang 7 atribut yang menyilaukan dengan panjang 100 meter, berisi kekuatan angin dan guntur, terpancar dari pedang terbang. Ledakan ditembakkan. Dalam sekejap, radius, yang berada ribuan kaki di udara, retak seperti keramik. Boom! Bang! Kemudian, cahaya pedang terang dari 7 atribut bertabrakan dengan cahaya pedang kekuatan 300 kaki emas. Meskipun cahaya pedang 7 atribut benar-benar runtuh, itu berubah menjadi bilah yang hancur, dengan jejak retakan ruang gelap, dan menembak ke arah Gong Sun Sen yang ketakutan. Ah! Tidak! Tan Sengzi itu penyanyang, ucap dari Gong Sun Sen. Gong Sun Sen berteriak ngeri, dan ketika dia menghindar di udara, potongan-potongan balok pedang yang patah, dengan semburan darah, menembus tubuh Gong Sun Sen. Bang! Gong Sun Sen yang berlumuran darah, jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah. Wosh! Tan Yun mengambil langkah ringan dan melintasi jarak ribuan meter. Dia muncul di depan Gong Sun Sen dengan pedang di tangannya, dan matanya yang menghina berisi kemarahan. Orang tua, dengan semua keahlianmu, beraninya kau menutup pintu dan berurusan denganku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jika ada yang ingin kau katakan, tolong jangan bunuh aku, ucap dari Gong Sun Sen gemetar dan menatap Tan Yun memohon. Tan Yun berjongkok, meludahi wajah Gong Sun Sen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus tahu itu hanya karena kamu ingin menutup pintu dan mengeksekusi putra suci ini secara rahasia, kamu sudah harus dihukum mati, ucap dari Tan Yun. Tan Sengzi, kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham, aku hanya ingin melampiaskan amarahku, aku tidak bermaksud membunuhmu, ucap dari Gong Sun Sen berkata dengan gemetar. Kamu, Tan Yun melambaikan tangannya, dia menamparkan telinga dan hidung Gong Sun Sen sampai berdarah. Pak Tua, sekarang ambil obat mujarab untukku, jika tidak ada satu obat mujarab yang ingin saya beli, saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan aku akan mengikismu hidup-hidup hari ini, ucap dari Tan Yun. Tan Sengzi tenang, masih ada obat mujarab, aku akan membawamu untuk mendapatkannya, ucap dari Gong Sun Sen menahan rasa sakit dan bangkit, dan berjalan ke atas bersama Tan Yun. Mu Mengyi dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Setelah tiba di lantai 6, Gong Sun Sen membuka sel rahasia, dan ada alam semesta lain di dalamnya. Apa yang menarik perhatian adalah kebun obat besar dengan bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya, dan ramuan tingkat tinggi. Haha, semuanya baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun penuh dengan warna hijau, dan dia berkata kepada Mu Mengyi dan yang lainnya, yang ada di belakangnya, jangan sopan, ambil semua ramuan ini, ucap dari Tan Yun. Hihi kakak yang baik, ucap dari Sue Zian mengeluarkan tas eliksir dari cincin penyimpanannya, dan dengan bersemangat memimpin dalam mengumpulkannya di taman eliksir. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Tuoba Yingying mengikuti. Gong Sun Sen sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru berlutut di depan Tan Yun, sambil menangis, Tan Sengzi, kamu tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar tidak mungkin. Semua obat mujarab adalah tingkat tinggi dari divisi pil sekte suci,
untuk membiarkan aku membudidayakan atas namaku, banyak ramuan di dalamnya berasal dari kepala Gongsun. Jika kamu mengambil semuanya, aku akan berada di keranjang besar. Saya mohon, Tan Zhengzi, jangan mengambilnya, biarkan mereka berhenti, ucap dari Gongsun Sek. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Gongsun Sen. Dia juga memasuki kebun obat dan mengumpulkan semua ramuan resinan berkualitas tinggi dan masukkan ke dalam kantong obat mujarab. Dalam setengah jam berikutnya, Gongsun Sen menyaksikan tanpa daya, ramuan itu dijarah, dan isi perutnya menyesal. Jika dia diberi pilihan lain, dia tidak akan pernah menyusahkan Tan Yun. Nah sekarang, Anda bisa mencuri ayam tanpa kehilangan nasi. Namun, apa yang membuat Gongsun Sen muntah darah masih akan datang. Gongsun Sen melihat Tan Yun berkata kepada Sue Zian dan 5 orang lainnya, tanah di sini mengandung 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah yang sangat kaya, ambil tanahnya juga, ucap dari Tan Yun. Apa yang kamu lakukan cukup untuk mengambil obat mujarab, bagaimana kamu bisa mengambil tanahnya, ucap dari Gongsun Sen berteriak dengan suara serak. Apa artinya mengambil tanah, ucap dari Tan Yun dengan senyum iblis. Tan Yun memegang Gongsun Sen di satu tangan, menyapa Sue Zian dan 5 lainnya mengikuti, dan meninggalkan sel rahasia. Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangannya, terbang di sekitar taman obat Wanzang, membakar sisa nafas dirinya dan orang lain. Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan berkata kepada Mu Mengyi, ambil semua pil obat dari lantai 2-6, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.